Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas D akan mempresentasikan mengenai kelembapan absolut dan kelembapan relatif. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Reski Lisia, Risma Kasman, saya sendiri Sabrina Salsabila, Salsyabila Hadiman, Warusiani, Hezkiel Gosal, Abel Pratiwi, Aisyah Nelpin Manyidi, Aisyah Said, dan Mei Siti Fatima. Untuk materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini ada kelembapan udara, kelembapan absolut, kelembapan relatif, perhitungan RH ruang atau kelembapan relatif ruang yang berkaitan dengan penyimpanan obat, dan sifat higroskopisitas zat yang berkaitan dengan penyimpanan obat. Teman kami Abel Pratiwi. Untuk Abel Pratiwi dipersilahkan. Baik, saya akan membawakan materi yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam atmosfer. Nah, udara di sini dapat dimaknai sebagai udara dalam ruangan atau udara pada lapisan atmosfer. Jumlah uap air yang berada di atmosfer sekitar 2% saja dari jumlah massa keseluruhan dari atmosfer. Faktor yang mempengaruhi kelembapan udara yaitu suhu, tekanan udara, pergerakan angin, kuantitas dan kualitas penyiaran, serta vegetasi. Kelembapan dapat diukur dengan hidrometer. Kelembapan udara terdapat dua jenis, yaitu kelembapan relatif. Untuk pemateri kedua kepada Aisyah Nelpin dipersilakan. Baik, saya akan membawakan materi tentang kelembapan absolut. Kelembapan mutlak atau absolut yaitu bilangan yang menunjukkan jumlah uap air dalam satuan gram pada 1 cm kubik udara. Kelembapan yang dihitung adalah berat uap air per satuan volume parsel udara. Hitungan uap air tidak mempertimbangkan temperatur ataupun tekanan udaranya. Kelembapan absolut dipengaruhi oleh suhu udara di sekitarnya karena berkaitan dengan Untuk pemateri selanjutnya, baik, kelembapan relatif. Kelembapan relatif ini merupakan perbandingan antara uap air yang berbeda di udara atau atmosfer dengan jumlah uap air maksimum yang biasa dikandung oleh udara pada suhu yang sama. Ini juga dinyatakan dalam satuan persentase dengan jumlah kelembapan relatif paling besar adalah 100%. Selanjutnya, Ulul Husna dipersilakan. Selanjutnya, persamaan kelembapan relatif atau RH. Persamaan yang digunakan dalam menghitung kelembapan relatif ada dua, yaitu RH sama dengan PW per PS dikali 100% dan RH sama dengan PW per PS. Dengan keterangan, RH yaitu relative humidity, PW tekanan parsial uap air atau PA, dan PS tekanan uap saat terjadi saturasi atau PA. Materi selanjutnya Hezkiel Gosal. Oke, baik. Di sini ada contoh soal untuk menghitung kelembapan relatifnya. Suatu udara di sebuah ruangan laboratorium dengan ukuran 3x3x3 meter atau bervolume meter kubik mengandung uap air sebanyak 378 gram. Dan pada suhu udara 21 derajat Celcius mengandung uap air sebanyak 20 gram. Nah, untuk yang angka yang pertama itu ditulis diketahuinya kelembapan mutlaknya 378 gram per 27 meter kubik itu didapatkan sama dengan 400 gram per meter kubik. Untuk nilai jenuh udara di soal itu 20 gram. Untuk penyelesaiannya tinggal dikasih masukan
pada rumus yang sudah dijelaskan tadi. Kelembapan mutlak per nilai jenuh udara kemudian dikalikan dengan 100%. Untuk kelembapan mutlaknya itu didapatkan 14 gram per 20 dikali 100%, maka didapatkan kelembapan relatifnya adalah 70%. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Risma Kasman dipersilakan. Baik, contoh soal kedua, yaitu jika pada suhu 25 derajat Celcius udara terkandung uap air seberat 20 gram per meter kubik, sedangkan maksimumnya mencapai 25 gram per meter kubik, maka kelembapan relatifnya adalah. Untuk menyelesaikan soal ini sama dengan cara menyelesaikan contoh soal pertama, yaitu setelah mengetahui kelembapan mutlaknya seberat 20 gram per meter kubik dan nilai jenuh udara seberat 25 gram per meter kubik, selanjutnya dimasukkan dalam rumus, di mana RH atau kelembapan relatif sama dengan kelembapan mutlak per nilai jenuh udara dikali 100%, di mana kelembapan mutlak seberat 20 dibagi dengan nilai jenuh udara 25 dikali 100%, maka didapatkan kelembapan relatifnya adalah 80%. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk materi sifat higroskopisitas, saya persilakan kepada Kak Mei. Oke, selanjutnya sifat higroskopisitas. Higroskopis adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap molekul cairan dari lingkungannya baik melalui absorpsi atau adsorpsi. Suatu zat dikatakan higroskopis bila zat itu mempunyai kemampuan menyerap molekul cairan dengan baik. Contohnya madu, gliserin, etanol, metanol, asam sulfat pekat, dan natrium hidroksida atau soda kaustik. Selanjutnya, pemateri selanjutnya, Reski Lisia dipersilahkan. Selanjutnya yaitu klasifikasi padatan berdasarkan higroskopisitas. Yang pertama ada non-higroskopis, di mana tidak terjadi peningkatan kandungan air jika disimpan kurang dari 90% RH, di mana sifat non-higroskopis ini merupakan bahan yang dapat mengeluarkan semua air yang dikandung seperti bahan tekstil, dan bahan yang tidak dapat mengeluarkan semua air yang dikandung seperti biji-bijian. Yang kedua yaitu agak higroskopis, di mana tidak terjadinya peningkatan kadar air jika disimpan pada kurang lebih 80% RH sesudah disimpan 1 minggu. Ketiga yaitu higroskopis moderat, di mana higroskopik moderat ini peningkatan kadar airnya kurang dari sama dengan 5%, pada penyimpanan kurang dari 60% RH. Keempat yaitu sangat higroskopis, di mana terjadi peningkatan secara substansil pada penyimpanan 40% RH. Selanjutnya, penanganan bahan obat yang bersifat higroskopisitas. Bahan obat yang bersifat higroskopis cenderung menjadi lembab dan caking apabila terkena udara lembab, misalnya NaOH atau natrium hidroksida dalam bentuk padatan. Nah, NaOH ini akan membentuk genangan korosif kecil dalam waktu kurang dari 1 jam di udara yang lembab, sehingga bahan obat seperti ini membutuhkan penanganan. Penanganan tersebut berupa penyimpanan bahan higroskopis dalam wadah yang tertutup rapat. Kemudian bisa juga dengan menambahkan bahan pengering yang inert seperti amilum, magnesium oksida, dan magnesium karbonat. Bahan obat higroskopis juga sebaiknya tidak dibuat dalam bentuk sediaan serbuk dan digerus dalam mortir yang kering dan hangat. Selanjutnya, sifat higroskopisitas akan disampaikan oleh Salsyabila Hadi. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengaruh higroskopisitas fisika tablet. Yang pertama yaitu pemilihan eksipien. Pemilihan eksipien sangat penting dalam stabilitas zat aktif. Penggunaan eksipien secara luas telah diakui dapat mempertahankan stabilitas zat aktif yang sensitif terhadap kelembapan.
Beberapa eksipien dapat menarik kelembapan dan menstabilkan zat aktif yang sensitif terhadap kelembapan. Eksipien yang memiliki kapasitas tinggi untuk mengikat kelembapan terekuilibrasi lebih lambat ke tingkat yang lebih menunjukkan kompatibilitas kimia yang lebih besar yang sensitif kelembapan dibandingkan eksipien dengan kapasitas pengikatan air yang lebih rendah. Hal ini dapat menghasilkan situasi di mana eksipien yang bersifat stabil, obat yang sensitif terhadap kelembapan. Kedua itu penyalutan dan pemanasan yang tepat. Dan pada proses dan melindungi dari kondisi lingkungan seperti bentuk sediaan akhir obat dengan penyalutan yang tepat memungkinkan untuk melindungi zat aktif yang bersifat sensitif terhadap kelembapan. Balut yang bersifat hidrofobik di alam dapat untuk mencegah masuknya uap air ke dalam sistem dari lingkungan sekitarnya. Pengemasan adalah suatu metode untuk melindungi produk farmasi terhadap pengaruh luar. Kemasan dari obat-obatan biasanya memberikan regulasi pengiriman. Yang ketiga yaitu penggunaan aerosol sebagai adsorben pada berbagai zat aktif higroskopis. Dan yang keempat yaitu penggunaan avisel sebagai pengisi. Penggunaan aerosol sebagai adsorben pada berbagai zat aktif higroskopis dan penggunaan avisel sebagai pengisi digunakan alasan digunakannya karena dapat menghasilkan kualitas tablet yaitu aerosol dengan konsentrasi 0,75 sampai 7% dan penggunaan avisel dengan konsentrasi 24 sampai 62%, yang mana akan menghasilkan kualitas tablet yang baik. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kemasan PVC alufoil. Penggunaan kemasan PVC alufoil efektif dalam melindungi zat aktif yang bersifat higroskop dari pengaruh kelembapan. Selain itu, penggunaan kemasan aluminium menunjukkan kekerasan yang lebih baik pada uji stabilitas dibandingkan dengan tablet yang dikemas menggunakan PVDC. Saya kembali. Baik, selanjutnya untuk tugas review jurnal kami akan dipresentasikan oleh Warosiani. Baik, terima kasih. Review jurnal, judul The Effect of Humidity on the Dissolution Kinetic and Tablet Properties of Immediate Release Tablet Formulation Containing Lamotrigine. Jurnal Pharmaceutical Journal, volume 14, tahun 2022. Penulis Mladena Lali, Povoci, Gordana Svonza Parezanovi, Nemanja Todorovi, Zoran Zekovi, Branimir Pavli, Natasha Milosevi, Jelena Canjipani, Anna Cepanovi, dan Liliana Andrejeve. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi kelembapan tinggi 75% dan rendah 30%, serta korelasinya dengan komposisi formula terhadap kinetika disolusi lamotrigine atau LMT dari sediaan tablet lepas segera selama periode 1 dan 4 minggu. Metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan metode desain eksperimental, persiapan tablet, mengatur kondisi untuk kelembapan tinggi 75% dan rendah 30%, evaluasi sifat aliran campuran serbuk, evaluasi karakteristik tablet, spektrofotometri, UV-Vis, dan analisis statistik. Kemudian hasil penelitian. Setelah 4 minggu paparan bahan tablet pada kondisi kelembapan yang meningkat, diamati bahwa dalam formulasi dengan LAC, MGST meningkatkan kemampuan mengalir, namun menurun dalam formulasi dengan MCC. Ditemukan bahwa proporsi ekspien yang berbeda mempengaruhi laju pelepasan MT dari tablet di bawah pengaruh peningkatan dan penurunan kelembapan.
Sebagai ekspien, laktosa menunjukkan formulasi yang lebih stabil sehubungan dengan efek kelembapan pada pelepasan api. Kondisi peningkatan dan penurunan kelembapan tidak berpengaruh nyata terhadap pelepasan LMT dari formulasi T2 dan T4. Formulasi dengan kandungan NASG lebih tinggi. Sementara pelepasan LMT dengan formulasi T1 dan T3 atau formulasi dengan kandungan NASG lebih rendah berkurang. Formulasi placebo F1 sampai F4 dengan LAC pada kelembapan yang lebih rendah meningkatkan resistensi terhadap penghancuran, dan formulasi F5 sampai F8 dengan PKS sebagai pengisi tidak terpengaruh. Namun, pada formulasi placebo kelembapan tinggi, F1 sampai F4 kurang terpengaruh dibandingkan dengan formulasi F5 sampai F8, di mana penurunan resistensi terhadap penghancuran terdeteksi. Perubahan karakteristik tablet yang dikonfirmasi, terutama dalam laju pelepasan setelah terpapar pada kondisi kelembapan yang berbeda, menunjukkan signifikansi pemilihan ekspien selama pengembangan formulasi dan dampak pengepasan ulang obat yang harus ditangani lebih dekat, terutama dalam pedoman penyimpanan dan penggunaan formulasi obat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Berikut adalah daftar pustaka yang berisi sumber literatur sebagai bahan materi yang kami gunakan untuk presentasi kami. Next. Baik, presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.